dan kita menjadi salah satu petani perikanan yang tidak mengandalkan obat kimia. Jadi kita semuanya kita kelola secara sangat sederhana. Kalau di pertanian itu organik, kena penyakit itu tidak pernah pakai obat-obatan kimia, kita hanya pakai mengandalkan alam. Dan sistem cara budidaya kita juga serasikan dengan alam, artinya setiap kolam itu semua hampir 99% semua ada tanamannya. Jadi tidak melulu kolam untuk budidaya, tidak, karena gurami kita ciptakan biar nyaman dan orang budidaya itu biar menontonnya itu tidak hanya gambarannya kolam tadi, ada tanaman. Ya, untuk ideal kita memang untuk air kita hemat air. Ada beberapa kolam di kelompok ini yang 1 tahun nggak pernah ganti air. Dari ukuran sekian tebar, 1 tahun nggak ganti air tapi guraminya besar. Piye caranya? Ada caranya. Ada ya? Iya nih, 1 kilo nih. Itu 1 kilo lebih itu. Sehat-sehat. Enak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Sunarto selaku pengelola Kampung Edukasi Kampung Gurami Kabupaten Bantul. Bahwasanya dari Kampung Gurami ini kita punya produk yang menjadi branding kita adalah budidaya gurami untuk menghasilkan benih dan gurami konsumsi. Ini kita lakukan dari tahun 2008, alhamdulillah sampai 2024 ini kita banyak mengalami kemajuan. Artinya dari pemberdayaan yang kita lakukan dari 2008, dari satu kampung itu hanya anggotanya 15, sekarang sudah lebih dari 35 orang. Bahkan di luar kelompok itu masih banyak juga yang tidak masuk, tapi artinya gurami ini ternyata semakin lama semakin diminati masyarakat, khususnya di wilayah kami 2 Kabupaten Bantul pada umumnya. Alhamdulillah juga Kampung Gurami ini sudah menjadi satu lokasi yang menarik untuk kita belajar budidaya gurami, karena budidaya gurami yang paling gampang itu ternyata hanya di Kampung Gurami katanya. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah mengembangkan gurami dengan potensi yang kita miliki. Artinya potensi yang kita tidak berlebih air, tidak punya air yang mengalir untuk mengaliri kolam-kolam. Makanya kita punya kolam-kolam sekitar 235 di Kampung Gurami ini. Hampir semuanya 98% pakai terpal. Baik yang kolam ditanam ataupun kolam bioflok, kolam bulat kalau orang mengatakan kolam bunder. Itu kita punya rata-rata diameter 3 yang kita punya. Ada yang 4 tapi rata-rata diameter 3 kalau kolam bulat. Nah, inilah satu keinginan kita dari kelompok ini, saya kembangkan, saya kelola. Tujuannya adalah di samping untuk kita berdaya dengan apa yang kita miliki, dengan potensi yang ada, lahan pekarangan yang banyak di Kampung Kergan ini, juga sekaligus karena potensi perikanan khususnya produksi gurami ini kita kekurangan, khususnya di Jogja. Makanya ini sangat berpotensi, berpeluang untuk kita masuk di dunia bisnis perikanan ini. Kalau tidak ya sampai kapanpun untuk mencukupi kebutuhan ikan, khususnya akan gurami di DIY juga tanpa kita warga masyarakat mengusahakan, ya kita akan beli terus dari luar DIY. Nah, inilah peluang bagi masyarakat monggo yang berkeinginan untuk budidaya gurami dengan cara yang sangat sederhana, ini bisa belajar di kita. Monggo silahkan datang saja, alamatnya tidak jauh-jauh amat, karena hanya di Bantul Selatan, yaitu di dusunnya Dusun Kergan, Jalan Samas ya. Dusun Kergan, Kalurahnya Tirtomulyo untuk Kecamatan Kretek. Silahkan saja untuk datang, kita ngobrol-ngobrol, karena di situ nanti banyak inovasi yang kita lakukan, tidak hanya di perikanan, tapi nanti perikanan kita gabungkan dengan kebun. Kebun artinya pekarangan dari warga masyarakat. Karena nanti di situ ada kolam, ada kandang, ada kebun. Artinya komplit. Kalau kita kelola benar, kolamnya, airnya kita manfaatkan untuk. Di situ ada kandangnya. Kalau di kampung udah identik dengan kampung yang sangat produktif, karena tiap rumah ada, itu sudah sangat luar biasa. Kita harapannya seperti itu. Di samping juga produksi meningkat,
pemberdayaan juga bisa dilakukan semua orang, dan juga untuk perikanan ini produksinya nanti harapannya khususnya untuk gurame ini akan meningkat pula. Dan tidak lepas kita juga ada bimbingan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bantul lewat PPL yang ada di setiap kecamatan. Inilah kunci semangat kita, artinya kita kalau masuk di salah satu kegiatan yang berhubungan dengan perikanan itu tentunya kita juga tidak lepas pendampingan dari Dinas Perikanan, dan juga kita juga didampingi oleh UGM jurusan perikanan ya. Kita sudah hampir 5 tahun kerjasama dengan Fakultas Perikanan UGM ini mendampingi kita, dan kita menjadi salah satu petani perikanan yang tidak mengandalkan obat kimia. Jadi kita semuanya kita kelola secara sangat sederhana. Kalau di pertanian itu organik, kena penyakit itu tidak pernah pakai obat-obatan kimia, kita hanya pakai mengandalkan alam. Dan sistem cara budidaya kita juga serasikan dengan alam, artinya setiap kolam itu semua hampir 99% semua ada tanamannya. Jadi tidak melulu kolam untuk budidaya, tidak, karena gurami kita ciptakan biar nyaman, dan orang budidaya itu biar menontonnya itu tidak hanya gambarannya kolam tadi, ada tanaman. Tanaman bisa menimbulkan rasa senang, rasa ayem, karena gurami satu kuncinya di kesabaran. Jadi salah satu kita mau budidaya gurami itu satu, kalau pengen pertama sebelum kita beli bibit buat kolam, sabarnya dulu kita uji. Nek nggak sabar ya nyun ngapunten, harus dulu. Tapi nanti itu ada tingkatannya. Kalau pengen nggak sabar bisa, asal kita punya kolam banyak. Ya, untuk ideal kita memang untuk air kita hemat air. Ada beberapa kolam di kelompok ini yang 1 tahun nggak pernah ganti air. Dari ukuran sekian tebar, 1 tahun nggak ganti air, tapi guraminya besar. Piye caranya? Ada, caranya ada. Nanti kalau pengen ngobrol bisa banyak, dan kolamnya ada. Saya sendiri punya. Ini sudah hampir panen, sudah sekitar 10 bulan. Itu sudah 6 on dari ukuran 2 jari. Belum pernah kita ganti air, tapi ada tanamannya. Itu kita tanam, tidak di bioblok. Karena kalau di bioblok itu memang harus ada pergantian air, manajemen air harus kita cermati. Tapi kalau ditanam, itu asal kita cara pakainya benar, tidak berlebih, dan kita mengandalkan separuh pelet, 50% pelet saja, 50% dari alam. Itu cukup untuk gurami menjadi berkualitas juga. Dan satu, di situ ada tanamannya. Tanamannya penyedot amonia. Apa itu? Enceng gondok. Tuh. Itu sangat luar biasa. Orang mengabaikan, ngeregeti dan sebagainya, itu tidak. Itu ada fungsinya, dan itu sudah kita tanyakan ke ahlinya dari UGM, bahkan guru besar juga. Artinya sangat luar biasa di sini. Apa di luar biasanya? Karena sudah gurami itu disesuaikan dengan tempat tinggal mereka. Artinya gurami itu nyaman. Kedua, karena ideal dari gurami adalah kenyamanannya untuk tinggal di satu media, yaitu di air. Itu kenyamanan harus kita jaga. Ya, nyaman mereka tinggal, artinya kapasitas tidak berkompetisi oksigen, tidak berkompetisi tempat, tidak berkompetisi pakan. Ini gurami akan hidup sehat sampai batas nilai jualnya tercapai, yaitu antara 0,5 sampai ke sana. Untuk 50% dari alam itu kita ambil dari potensi alam sekitar kita, daun-daunan. Semua daun hijau mau gurame itu. Wajib kita coba. Kalau mau berarti gurame itu, oh ini daunnya senang, kita kasih. Oh di sini ada potensi daun jati pun mau. Yang penting daunnya itu sifatnya lunak, tidak beracun. Artinya yang di sawah-sawah itu, di pekarangan-pekarangan itu, daun pepaya, dan itu udah umum. Tapi daun-daunan yang lain, ini sangat mudah kita cari kalau di kampung. Ini silahkan itu dipakai. Untuk apa? Mengenyangkan gurami. Gurami kita kasih protein tinggi, pakan lele 50%, artinya kita pakan tidak harus kenyang. Untuk mengenyangkan, kita pakai dedaunan. Nah inilah yang nanti budidaya gurame ini adalah cara budidaya ikan kita yang bersahabat dengan uang, bersahabat dengan lingkungan. Karena kita bisa memanfaatkan
lingkungan sekitar untuk pakan itu. Untuk ideal kita, karena kita hemat air, ini adalah untuk per meter hanya 10 sampai 12 ekor per meter persegi. Itu kedalamannya minimal ya 80 lah. Kita bisa budidaya. Asal nanti kedalaman itu 80 kalau di lokasi yang sawah atau embungan yang panasnya sampai seharian, harus wajib ada tanamannya. Karena nanti di waktu kala panas sekali, ini akan tembus ke bawah, ini akan sangat berdampak ke gurami. Makanya harus ada tanamannya. Karena fungsinya untuk peneduh di kala panas, dikala dia tidak ada pakan, kita belum memberi pakan, dia pengen butuh sesuatu yang alami, dia akan ngambil dari akar-akar atau daun dari tanaman enceng gondok itu. Karena nanti akan kelihatan akarnya akan habis. Kalau kita kekurangan memberi hijauan, akarnya itu akan habis. Dan bahkan enceng gondok itu akan menguning. Ini artinya tandanya ini kita kurang hijauannya. Jadi bisa. Ilmu titen adalah ilmu yang sangat luar biasa diterapkan di budidaya gurami. Itu ilmu titen. Niteni kita budidaya di lokasi kita. Di samping kita juga cari info-info dari teman-teman yang sudah budidaya lama. Ini salah satu cara kita. Untuk memperlancar pasar ya, pokoknya kalau kita budidaya gurami itu jangan lupa kita tanya-tanya, tidak hanya budidaya tok, pasarnya di mana. Makanya link silaturahmi ini sangat kunci utama kita lancar di pemasaran perikanan. Jadi jangan sekali-kali kita budidaya ikan itu hanya budidaya tok. Kalau budidaya untuk dimakan ya silakan, tapi kalau sudah masuk ke akan menjual produknya ya kita harus jangan menutup kita silaturahmi ke teman-teman yang sudah budidaya. Nah, ibaratnya kita itu mencari orang, tidak mau bertanya ya sesat di jalan. Kalau di perikanan kita nggak mau silaturahmi, nggak mau tanya-tanya ya nanti sesat di penjualan, itu aja. Sangat mudah sangat sekali. Dan semua orang bisa. Dari ukuran 2 jari itu setahun lah. Tapi kalau udah yang bisa ya nanti 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan sudah. 5 on lah sudah bisa. Tapi kita 1 tahun lah. Karena ini untuk uji mental. Kita mau masuk di gurami itu. Kalau udah wah itu lama, ya udah beli aja di warung. Di kampung gurami ini kan tempat edukasi budidaya gurami yang paling gampang. Belajar grameh, belajar budidaya itu paling gampang itu di sini. Airnya nggak ngalir, kolamnya nggak besar-besar. Terus dari sisi perawatannya juga mudah, tidak dalam. Ini yang menariknya di situ. Kalau mau belajar di kita, lah kok mau buat kolam besar ya silakan. Intinya kan di sini itu, oh ternyata budidaya gurami itu dengan yang kolam yang kecil-kecil kita bisa dengan kedalaman yang hanya maksimal 1 meter, rata-rata 80, 75, ya 80 lah sampai 90 1 meter ternyata bisa. Untuk benih ini kita ada, karena yang kita layani itu dari yang punya pengen beli 10 ekor kita layani. Sampai yang ribuan lah kita layani. Tapi rata-rata kita pengennya warga masyarakat itu intinya dari yang sedikit itu nanti punya ilmu untuk mengembangkan gurami ke depan ini, nanti bisa ilmu titen yang mereka dapat selama 1 tahun ini untuk ance-ance untuk tangga akan mengembangkan gurami itu ke depan lebih mantap lagi. Tidak harus pertama itu ribuan kita tanam, tidak. Sedikit saja kita untuk belajar, itu akan kita layani. Pesan sedikit pun tidak masalah di tempat kita. Yang di bawah 100, di bawah 50 pun silahkan bisa. Nanti kita dampingi sampai dia bisa membesarkan. Lah nanti kalau tertarik ya silahkan. Karena potensi pasar kita satu gurami itu masih kurang. Saya yakin ke depan, karena khususnya Jogja ini tempat berkumpulnya mahasiswa kan banyaknya makan lele. Karena adanya lele. Gurami katanya mahal. Sebenarnya nggak mahal, yang mahal itu cara budidayanya. Lele lama itu yang mahal, kesabarannya yang mahal. Oh, untuk hubungi di telepon bisa. Kalau misalnya mau minta WA ataupun nomor HP nanti bisa dicatat saja. Nomor ke saya langsung bisa saya sampaikan 085 868 552 432. Saya ulangi 085 868 552 432. Bisa hubungi langsung. Nanti ketemu di sekretariat,
Mau konsultasi, mau nonton lokasi, mau pengen benih, yang penting WA dulu, karena nanti ndak bisa ketemu kita. Ya ada teman-teman, tapi kan di kampung itu rata-rata petani, anak wayai di sawah, mungkin di sawah. Karena kita masih kolaborasi dengan lingkungan, artinya pekaran kita manfaatkan untuk menggugah warga masyarakat yang pengen budidaya ikan gurami, silahkan saja konsultasi ke kita. Nonton kolamnya, nonton airnya, cara budidayanya, saya yakin nggak bisa tidur di rumah. Mesti pengen budidaya. Satu kuncinya, kondang bun kolam, kandang kebun ini untuk menjaga ketahanan pangan kita. Kebun silahkan tanami apa, nanti ada. Kita punya sampel-sampelnya yang sudah kita garap. Pesan kita, saya selaku pengelola Kampung Gurami, mari kita syukuri nikmat ini dengan salah satu kita budidaya ikan. Ini salah satu syukur kita, artinya kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, masih diberi, kita bisa jalan, kita bisa mikir, kita punya potensi air. Mari kita melirik ke gurami, karena gurami itu tidak lama, 1 tahun itu nggak lama. Lama itu kalau kita tidak punya harapan, itu lama. Satu itu, mari kita budidaya gurami, dan mari kita gemar makan ikan. Gurami bisa kita kembangkan di lahan tidak harus luas, di lahan pekarangan yang sempit bisa. Dan itu salah satu cara kita untuk merubah pola pikir kita. Bahasanya perikanan budidaya itu tidak sulit, gampang, tinggal kita mau dan tidaknya. Mari kita syukuri nikmat itu, kita untuk investasi apapun yang kita lakukan, yang penting ada harapan kita itu di tahun berikutnya ada sesuatu yang kita tunggu. Terima kasih.